Tauhid itu adalah api untuk setan dan cahaya bagi orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Begitu berani kau mengatakan dengan mulutmu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi di dalam hatimu terlalu banyak Tuhan-Tuhan. Kullu man sahaba ahli al-ma'ani, barang siapa yang bersahabat dengan ahli al-ma'ani wa anqalabat himmatu li biladil ma'ani, dan terbalik himanya kepada daerah wilayah ma'ani, hatta sarat ibadatuhu batiniyatan ma'nawiyatan, sehingga ibadahnya menjadi ibadah batini dan ibadah ma'nawi. Talattafat fi haqqil awani, akhirnya fisiknya pun, wadahnya pun menjadi lembut. Walam yara ilal ma'ani, sehingga akhirnya dia tidak bisa melihat kecuali yang ma'ani juga. Orang yang kalau maknanya lembut, wadahnya juga lembut. Orang kalau ngomongnya kasar, pikirannya juga kasar. Orang yang kalau hatinya kasar, perilakunya juga kasar. Walau bagaimanapun nggak bisa dibohong-bohongi bahwa perilaku zahir ini adalah membuktikan perilaku batin juga. Dari berjalan saja juga bisa kelihatan. Kalau jalannya kepalanya ndongak ke atas, itu sudah pasti orangnya sombong. Kalau berjalannya digesrek kakinya, gasrak kasur sampai ngebul semua itu sekampungnya. Debu bertaburan semuanya. Itu anak pasti sekar pedewek, susah diatur. Tetapi kalau langkahnya juga lambat juga, cules. Kalau langkahnya tegap dan dia tuh melangkahnya melihat jalan, itu orang yang konsekuen. Tapi kalau berjalannya itu tilang-tilong, matanya jelalatan, itu pasti tukmis. Apa tukmis itu? Batuk kelimis. Itu perilakunya hidung belang. Enggak boleh ada cewek lenger. Enggak boleh ada cewek lengah tuh. Iya. Cara kita bertutur juga. Orang yang jiwanya lembut, tutur katanya pasti lembut. Orang yang jiwanya kasar, ya tentu kasar. Nah, itu orang yang rendah hati. Cara orang tersenyum juga bisa dibaca. Cara orang memandang juga bisa dibaca. Artinya bahwa perilaku zahir ini adalah cermin daripada perilaku batin juga. Gak bisa dibohongi. Iya, tergantung ma'aninya. Awani mah ikut bagaimana ma'aninya. Ma'aninya lembut, ya awaninya lembut. Orang yang pikirannya belum jelas, ketika dia menerangkan, gak bakal jelas. Orang yang belum paham, lalu dia masih menerangkan, bukan menyebut orang semakin paham, malah orang yang tadinya paham malah nggak jadi gak paham. Jadi ini banyak guru-guru yang tidak paham, mencoba menerangkan kepada murid, dia semakin nggak paham. Dalam batas waktu tertentu kita bisa berpura-pura lembut, halus, perilaku yang baik, tapi nggak bakal tahan lama. Suatu ketika perilaku aslinya muncul juga kok. Ya seperti orang pacaran. Itu selama pacaran bertahun-tahun dia tuh tampil seperti orang yang dermawan. Mau ini toh. Oh, begitu setelah kawin, ya muncul juga cuparnya kan. Cupar tuh laki-laki yang berkuasa mutlak ngatur keuangan gitu. Istri hanya dicatu aja. Sehari 5.000 cukup nggak cukup, pasal bodoh gitu. Jadi memang pada akhirnya ya sudah saatnya kita melihat bukan fisiknya, tapi yang ada di dalam fisik itu. Jangan selalu terpesona dengan, terkesima dengan fisiknya, tapi lihatlah kehalusan jiwanya itu. Dalam rumah tangga juga sama kok. Iya, nggak mesti orang yang istrinya cantik itu bahagia kok. Sebentar, baru terasa setelah 6 bulan lewat, melelahkan, lelah hati, lelah pikiran. Setiap hari misalnya belanja aja ke Jogja. Bayangkan, sehingga tenaga pikiran mau diperes semuanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik istri. Bahkan kita kadang-kadang lebih bahagia dengan istri yang sedang-sedang saja kok. Yang dia punya sifat qanaah, sangat menerima, mengerti keadaan suami, nggak pernah minta apa-apa. Bayangkan. Sehingga apa yang terjadi? Kita sering melihat banyak perempuan-perempuan yang cantik-cantik, tetapi nasibnya tidak secantik wajahnya. Karena sudah capek ditendang juga sama mas. Ya kan dia cari materi, ya kami lagi cari orang yang kaya lah.
Setelah jadi istri, melelahkan juga suaminya. Tandang lagi, akhirnya ya sampai 15 kali kawin. Ya, justru karena itu jadi kita melihat apa yang ada di dalam itu. Makanya kalau kita melihat bentuk manusia, mah ya secara manusia, human kind, ya nggak lebih ya kentutnya bau, ya kan gitu. Ya fisik aja. Tapi apa yang di dalamnya adalah ruh. Kalau kita sudah bisa melihat ruh, ya udah nggak ada masalah. Sampai-sampai kita sudah tidak bisa membedakan lagi bangsa apa, ras apa, etnis apa, agama apa, nggak ada urusan. Apa sih yang membedakan? Sekarang begini, punten. Saya menduga seseorang beragama, ya, dengan agama yang berbeda-beda. Kita berdiri di tengah lah. Posisi kita di tengah melihat orang manusia ini agama berbeda-beda. Ya sudah di dunia lah. Pertama mayoritas agama Buddha, ya kan? Terus agama Hindu, agama Kristen, Katolik dulu tuh Kristen, baru Islam. Ya Katolik Kristen satu lah. Kita kan termasuk minoritas kan. Di antara mereka itu, apakah mereka itu semuanya meyakini agamanya? Enggak kok. Termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Apa Anda yakin bahwa orang yang mengaku Islam ini yakin betul dengan Islam? Yang KTP-nya Islam, berapa persen yang bisa baca Quran? Orang yang baca Quran, berapa persen yang mengerti maknanya? Orang Islam yang bisa baca Quran dan mengerti maknanya, berapa persen di antara mereka yang mengamalkannya? Habis kan? Iya. Jadi orang yang konsekuen dan konsisten dengan agamanya, ya, di agama manapun tetap merupakan kelompok terkecil. Di kalangan umat Islam, ya sangat sedikit sekali yang konsekuen dan konsisten dengan keyakinannya. Dalam agama Hindu juga begitu, dalam agama Buddha, agama Katolik, Protestan, sama. Semuanya kan hanya KTP, iya kan? Kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.